Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat semua, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya berselawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sahabat semuanya, kembali saya akan memberikan sebuah video, yaitu perdebatan antara seorang Kristen yang mempunyai channel Tanpa Ragi, yang mana pada kesempatan ini sang Tanpa Ragi menghujat Islam sebagai agama pembunuh. Tetapi setelah dihajar dengan ayat-ayat Alkitabnya sendiri, akhirnya sang Tanpa Ragi kabur dengan membawa malu. Baiklah sahabat semua, bagaimanakah kisah selengkapnya? Marilah kita tontonkan bersama-sama. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. Orang yang membunuh itu sambil teriak Allahu Akbar udah pasti, dan itu dia hanya menjalankan ibadahnya kan, memancung batang leher orang kafir di dalam kurung di medan perang. Itu cuman menjalankan ibadah. Dan kita kan sebagai umat beragama kan harus menghormati orang lain menjalankan ibadah. Walaupun sampai membunuh batang leher orang juga harus dihormati. Ya sudah. Yang penting kan buat saya sih orang-orang Kristen yang non-Muslim asal tahu aja bahwa di dalam Al-Quran ada perintah itu gitu. Mana Jadi perintahnya? Coba jangan tunjukkan. bodoh-bodoh amat gitu, jangan bego-bego banget gitu. Tanpa Ragi, coba tunjukkan Tolong ayat dong ke saya. tunjukkan ayat-ayatnya. Mana ayatnya perintah dalam Al-Quran untuk membunuh itu boleh Pancung tanpa batang leher mereka dalam kurung di medan perang, masa sih nggak ada yang nggak pernah itu ayat konteks itu ayat tanpa konteksnya perang. Tanpa Ragi. Itu ya, gini Pak. Oke, sebentar ya. Gini. Tanpa Ragi, saya mau itu dong, ibadah saya dong, katanya kan mau itu dong, Sherlock. Bantri, Aki Bantri. Satu dong, satu. Aki Bantri kayaknya bisa dikasih timer deh untuk Tanpa Ragi dan kita kan di situ juga. Karena ini menarik ya, topik ini menarik karena saya ingin menggali apa sih sebenarnya kepentingannya. Karena kalau memang pemahaman kalian, umat Kristen pemahamannya seperti itu terhadap Islam, dan kalian apalagi menganggap ibadah, bagi kami aja sendiri ini masih menjadi bukan suatu pembenaran apa yang diajarkan, apa yang dilakukan oleh mereka gitu loh. Gini Bung Farhan, jangan mengeneralisir gitu loh. Saya mengerti seperti itu. Nggak semua orang Muslim melakukan hal itu. Saya setuju, nggak semua orang Muslim melakukan hal itu. Betul sekali. Dan puji Tuhan karena itu. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa orang-orang yang melakukannya karena ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ngerti gak maksudnya, Mas? Saya bukan bilang semua orang Islam begitu. Enggak, saya yakin bukan karena ayat Al-Quran, tapi karena girohnya, karena merasa harga dirinya terinjak karena perbuatan mereka sendiri. Ini adalah seperti analogi kita diprovokasi ya. Jadi gini, jangankan Rasulullah sebagai nabi kami ya, atau Allah Subhanahu wa taala dan agama kami ya. Bahkan ketika orang tua kami pun dilecehkan, kita akan berani untuk mempertaruhkan nyawa demi kehormatan orang tua kita. Apalagi ini adalah sebuah akidah, sebuah keyakinan, dan memang harusnya kalau memang ada saling penghormatan, harusnya tidak melakukan provokasi juga dengan membuat kartun seperti itu gitu loh. Nah, ini itu yang berbeda, kita sayangkan juga gitu loh ya. Itu yang mesti diketahui bahwa kita berbeda di situ gitu loh. Kalau di ajaran Muslim itu, kalau dihina itu harus dibalas, harus menjaga kehormatan dan lain-lain. Kalau di Kristen nggak gitu. Kita dihina, dianiaya, kita disuruh untuk tidak membalas. Jadi jangan disamakan standarnya itu. Yakin Anda seperti itu? Nggak yakin Anda Kristen Anda seperti itu? Yesus dia begitu sampai disalibkan begitu. Apa mau saya kasih contoh di zaman abad pertengahan dan kekejaman lainnya? Gini, bisa Mas, kita komunikasi. Ya gini ya. Gini, orang Kristen ada gak yang membunuh? Ada, bukan nggak ada. Adakah orang Kristen yang memperkosa? Ada, bukan nggak ada. Adakah orang Kristen yang perang, bunuh-bunuhan, pukul-pukulan, yang maling, segala macam gini-gitu? Ada gak? Ada. Di penjara ada yang namanya John, ada yang namanya Matius, banyak. Itu bukan nggak ada. Tetapi jangan samakan dengan ajarannya. Ajarannya dibilang jangan membunuh.
gitu loh. Jelas Yesus bilang jangan membunuh. Dan walaupun orang melanggar itu, orang melakukan pembunuhan, tetap aja itu perintahnya nggak berubah. Perintahnya tuh jangan membunuh gitu. Tanpa lagi ajaran yang sama ada di dalam Al-Quran. Allah tidak pernah memerintahkan umat Islam untuk membunuh tanpa sebab. Ya tanpa sebab. Nah itu dia tanpa sebab. Itu dia. Itulah dia konsep masalahnya. keadilan. Itu dia masalahnya, itu Islam perbedaannya, Islam itu memerangi karena sudah diperangi. Ingat tanpa lagi. Islam memerangi ketika sudah diperangi. Itu menurut siapa? Gini, menurut Al-Quran. Gini, bukan gitu gini ya. Kita ngomong fair aja. Kita ngomong fair. Enggak, saya nggak mau asumsi gini, Anda. Kalau Anda mau ngomong siapa mulai dulu, itu nggak akan ada habis-habisnya. Kamu bisa bilang saya mulai dulu, saya bisa bilang kamu mulai dulu, saya cuma membalas, kalian cuma membalas, semua juga bisa bilang saya cuma membalas. Ngerti nggak maksudnya? Itu nggak perlu agama untuk ngomong begitu. Saya bisa berbuat baik kalau sama orang yang berbuat baik kepada saya. Saya berbuat jahat buat orang yang berbuat jahat kepada saya. Semua orang juga ngomong begitu. Maling juga ngomong begitu. Semua orang juga ngomong begitu. Nggak perlu agama untuk jajarin itu, Mas. Baik, yang saya tangkap tadi dari pernyataan Anda, yang menuding bahwa Islam itu adalah agama pembunuh, karena dia identitasnya... Bentar. Ya, saya nggak pernah bilang Islam itu agama pembunuh ya, Mas. Saya nggak pernah bilang itu agama pembunuh. Itu bukan saya yang bilang. Dan saya nggak pernah bilang bahwa semua orang Islam melakukan itu. Enggak. Ya, saya benar. bilang bahwa yang melakukan itu, dia melakukan karena itu yang dia harus dilakukan menurut kepercayaannya dia. Enggak. Bukan itu yang harus dilakukannya. Yang harus dilakukannya sesuai dengan perintah Al-Quran. Al-Quran sudah jelas kok memerintahkan. Dilarang membunuh. Pancunglah batang leher mereka dalam kurung di medan perang itu ada di dalam Al-Quran kan, Mas? Di medan perang. Menurut siapa medan perangnya? Konteks perang jangan Anda bawakan ke medan perang menurut Mas sama menurut tetangga Mas belum tentu sama. Itu bom waktu. Ya, siapapun juga bisa bilang medan perang. Anda kan tidak tahu asbabul nuzul Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran. Begitu juga yang pancung batang leher orang. Ya. Jangan bilang bukan saya yang pancung batang leher orang, Mas. Coba saya tunjukkan saja ayatnya. Anda itu, gitu loh. Anda tunjukkan saja ayatnya mana di dalam Al-Quran. Coba kita cek sama-sama. Aduh, astaga. Astaga, Mas. Nggak usah Anda bilang-bilang begitu. Anda tunjukkan saja mana ayatnya. Sebelum saya tunjukkan juga ke Anda bahwa di dalam Al-Quran, Allah melarang, mengharamkan yang namanya membunuh atau memancung. Satu ya, pernyataan itu Anda harus buktikan. Yang kedua, ada satu yang menggelitik sekali tanpa lagi. Anda menyatakan diri Anda adalah Nabi. Lalu Anda membuat ayat-ayat kibul. Ini menurut saya sangat menyesatkan. Ya kalau gitu kamu ngomong sama Al-Quran. Jangan minta orang bikin sesuai dengan seperti yang ada di dalam Al-Quran. Saya kan cuma jawab doang. Tujuan Anda apa? Mengatakan Anda itu adalah Nabi. Itu kan banyak yang nanya. Banyak yang minta dibikinin surat seperti Al-Quran. Oh, jadi Anda ini jadi nabi karena diminta begitu? Gini, Al-Quran kasih tantangan nggak untuk membuat ayat seperti Al-Quran? Ya, Anda bisa buat nggak? Ya sudah. Anda bisa buat nggak? Itu bisa buat nggak? Itu buktinya. Mana buktinya? Coba Anda tunjukkan sekarang di channel saya ini, Bamtri, biar orang menyaksikan. Mas, itu ada di channel saya, Mas. Ya, silakan. Anda tunjukkan mana ayat yang menandingi ayat tandingan yang Anda buat itu. Coba. Biar kita saksikan. Udah. Kita baca. Ini ada di channelnya. Mana yang ada di dalam Al-Quran, surat yang pancung-pancung di dalam Al-Quran, atau mau saya nunjukin itu ayat ya, dua itu yang perlu kita bahas malam hari ini tanpa lagi. Ini live ya ngomong-ngomong ya? Live. Ya, live ini. Ada 2 channel yang live kan? Oh. Oke, surat Muhammad ayat 4, Mas. Silakan dibuka. Siapa yang buka? Ya, barangkali mau share screen atau apa, silakan untuk sebagai penunjuk data. Benar? Benar ini? Benar nggak ini? Halo, tes? Ya. Benar?
Ya, jelas di sini jelas. Jelas. Kecil banget. Ketok. Hah, kecil. Mau bahasa Arab, bahasa Indonesia? Ya. Nah, itu kelihatan udah. Semuanya lah. Nah, itu kan jelas. Jelas sekali. Jika kalian, wahai orang-orang yang beriman, bertemu dengan orang-orang kafir yang memerangi kalian. Tidak bisa baca Anda tanpa ragi. Coba baca baik-baik. Jika kalian, wahai orang-orang yang beriman, hai orang-orang Islam, kan itu ya, yang beriman kan orang Islam, Ya. bertemu dengan orang-orang kafir yang memerangi kalian. Jadi siapa dulu yang memerangi? Islamkah atau kafir duluan? Coba. Gini mas, jangan nanyanya ke saya mas. Jangan, Coba jangan nanyanya gini-gini. ke orang yang pancung Ya, batang leher orang itu. Di depan Anda Bukan sudah ada saya ayat yang tanpa bukan ragi. saya yang bunuh orang. Maka itu dasarnya saya katakan ke Anda, jangan Anda mengeneralisasi bahwa Mas, ada jangan kasus ngomongnya ke teroris. saya, ngomongnya ke yang pancung batang leher orang karena Anda kenapa menyebarkan itu, menambah-nambah gitu kalau nggak tahu? yang nama-nama siapa? Itu bikin video apakah Anda mengerti? Saya baca cuma ini kok nih. Iya. Baca. Ya. Saya mau namain apaan? Ya, Anda Bisa memang bacain kok. Anda memang tidak menambahkan, tapi di channel Anda katakan begitu. Dari pernyataan Anda tadi, coba pernyataan Anda tadi Yang lain mengatakan diam, begini, yang lain diam. ya. Biar Bang Tri sama tanpa ragi aja. Yang namain dalam Pernyataan kurung di Anda medan perang ini tadi, siapa? Yang pernyataan namain dalam Anda kurung di tadi, medan perang ini siapa? Bukan saya kan? iya di Saya medan nggak perang, benar di medan perang itu penegasan Allah di dalam Al-Quran di medan Di perang. bahasa Jadi aslinya ada ke medan perang? Di bahasa teks aslinya ada ke di medan perang? Silakan yang bisa bahasa Arab. Nah, kenapa ada dalam bahasa kurung? Itu yang saya katakan konteks ayat ini keluar. Ini kan dalam ayat-ayat perang. Ini kan ayat perang. Jangan Makanya ada jangan dalam bilang kurung. saya yang nambahkan, Mas. Jangan bilang saya yang nambahkan. Saya nggak nambahkan. Bagaimana mungkin saya tidak mengatakan Anda menambahkan? Tadi Anda mengatakan kok di awal tadi itu yang harus mereka lakukan sesuai dengan ajaran mereka. Di dalam kitab mereka kan Anda sendiri tadi yang mengatakan. Mas, saya nggak bilang harus, Mas. Rekaman. Saya, Mas. Rekaman. Ya, rekam sudah ada kok. Itu semua orang bisa mendengarkan. Orang bisa, Anda tidak bisa berkilah lagi. Itu sudah terekam tuh. Iya, orang sudah mendengarkan tadi kok. Anda sendiri Silakan mengatakan bahwa dia memancung, dia membunuh itu atas dasar apa yang diajarkan oleh agamanya. Kan Anda sendiri tadi yang minta. Betul, tapi saya nggak bilang harus ya. Mas yang namain saya bilang harus. Ya. Saya udah ngomong harus nggak? Kenapa Ya, kamu namain kata-kata saya? Itu kan pernyataan Anda. Kenapa kamu namain kata-kata saya? Siapa yang bohong? Itu kan pernyataan Anda setelah Saya nggak bilang kata harus. Nah, Beka, sekarang tanpa lagi Anda sudah ucapkan saja, oh ya maaf, berarti saya salah. Saya minta maaf, kamu yang ngomong kok, kamu yang nuduh saya. Ngaco. Berarti Anda minta maaf. Ngaco. Berarti Anda Ini minta siapa maaf yang saja kayak sekarang. Ya kan? Minta maaf. Berarti Anda sekarang minta maaf saja kepada orang Islam yang telah menuduh bahwa orang Islam itu memancung atas dasar perintah di dalam Al-Quran. Nah, ternyata ayat yang Anda kutip itu ternyata tidak demikian bunyinya. Itu adalah ayat perang. Umat Islam diperintahkan untuk berperang, memancung kepala tanpa ragi ketika tanpa ragi itu mulai duluan. Begitu. Oke, sekarang saya nanya deh ya, sama Mas Bantri ya. Saya nanya sama Mas Bantri. Sekarang nih umat Islam lagi perang lawan Prancis apa enggak? Ya, gimana? Ya sudah. Terus kenapa? Lagi dalam medan perang dengan Prancis kan? Naon sih? Apa? Tanpa ragi gini loh. Yang dimaksud ini gini loh. Konteksnya gini loh. Kacau. Kamu gini loh. Kamu di sini nggak ada taringnya ya. Kalau di channel kamu ada taringnya. Kamu nggak ada taringnya sama sekali. Ada kok taringnya. Ini goblok. Tanpa ragi. Nih ya. Bikin Alkitab versi sendiri ini loh. Tanpa ragi, kamu sendiri aja nggak paham konteks dalam ayat Muhammad. Surat ayat 4 itu Mas kamu Farhan, jangan harusnya ngomong kamu sama saya. gini kami juga bisa melakukan
Gini loh, tanpa lagi, kami juga dan yang bisa mancung batang leher orang itu adalah orang muslim. kami juga bisa melakukan hal serupa dengan memprovokasi ketika ada kejadian Kristen yang melakukan kejahatan di luar negeri, tapi kami nggak melakukan. Contoh, ketika terjadi di New Zealand, apa kami akan memprovokasi? Tidak, karena kami meyakini bahwa setiap agama itu pasti ada oknum. Jadi nggak perlu kita sampai menjadi provokator untuk mengeneralisir terhadap agamanya. Ini sangat disayangkan karena hal ini akan memancing apa yang ada di dalam negeri. Toleransi di Indonesia itu adalah terbaik. Ini diakui sendiri oleh dari Jerman loh ya. Wah, kau sendiri kemarin yang setuju. Kan kau yang kemarin setuju mengenai Perancis itu, kau bilang kau setuju dengan itu karena Rodrigo, itu memang hak kalian, kau bilang. Kau bilang itu Nggak dengar Rodrigo ada di YouTube ya. Di YouTube itu silakan cek. Dan kenapa nggak berani kalian upload itu video kita kemarin itu, yang aku sama swasta di dalam? Kenapa nggak kalian upload? Kenapa? Upload kok. Mana videonya mana? Coba kamu bagikan video di sini. Biar dilihat orang apa yang kau sebutkan dan teman-temanmu. Coba, ayo. Rodrigo, pengakuanmu apa di situ? Dan teman-temanmu apa? Coba. Rodrigo, hargai gua Udah, ngomong. Gua belum selesai. Ini tanpa ragi, khusus ke tanpa ragi malam hari ini. Rodrigo diam aja dulu. Ya. Jadi konteksnya gini loh ya. Kau bilang khusus ke tanpa ragi, tapi semua kalian ngomong. Satu-satu kau kalau ngomong. Dia ini yang lagi ngomong saya. Rodrigo. Ya udah, jangan kau sambung-sambung kawanmu yang lain ya. Kan di Zoom lu kamu mute juga kami kan? Kau aja yang ngomong kan sama host. Bentar. Saya ini penting banget karena saya memang kepengen gini. Janganlah sebuah kejadian di luar negeri, hawa panasnya dibawa ke dalam negeri. Karena apa? Kalau kita mau, banyak kok kejadian-kejadian ketika umat muslim dianiaya ya. Tapi kita nggak mau memprovokasi di dalam negeri gitu loh. Karena apa? Ini akan sangat berbahaya. Ini seperti membakar jerami nanti jadinya gitu loh. Kita pengen kok semua rukun gitu loh. Karena kami juga menghargai kalian gitu loh. Makanya tadi kalian lakukan. Makanya tadi saya tanya ke tanpa ragi, apa tujuan dan maksudmu membuat itu di channelmu, menggoreng itu di channelmu? Oh ternyata dia katakan begini, itu yang harus dilakukan oleh umat Islam, ya kan? Sesuai ini 2 lawan 1 nih ceritanya, main keroyokan, 1 lawan 1. Ternyata kamu memfitnah saya ya. Saya nggak bilang harus ya. Saya nggak bilang harus dari tadi. Saya nggak ada bilang harus. Kenapa kamu bilang saya harus? Kamu memfitnah saya. Orang bisa mendengar. Sudah mendengar kok dari orang. Orang mana? Coba tolong mana dulu? Tadi saya ada bilang harus nggak? Ya, Anda boleh ulang saja nanti channel saya. Saya nggak ada bilang harus. Kenapa kamu memfitnah saya bilang harus? Ya udah. Sekarang apa tujuanmu apa membuat menggoreng berita di Prancis itu di channelmu? Lalu menuding Islam. Apa? Saya menuding Islam. Ya. Apanya saya menuding Islam? Iya, yang mengatakan Islam itu agama pancung memancung. Saya nggak ada ngomong begitu. Kamu yang ngomong. Betul. Bukan saya yang ngomong. Kamu yang ngomong. Tanpa ragi. Aku saksi dia nggak pernah ngomong gitu. Aku selalu lihat video dia nggak pernah bilang gitu. Tanpa ragi. Mau ada narasi apapun itu, ketika kamu mengupload itu pasti akan memancing reaksi. Ya, kamu mau memakai narasi apapun ketika kamu memuat berita di Prancis untuk di sini ya menggoreng di sini. Ini kita harus akui bahwa secara psikologis pasti akan memancing gitu loh, memprovokasi gitu loh. Apa gunanya gitu loh? Kalau kami mau, kami pun bisa melakukan seperti itu ketika ada kejadian Muslim dianiaya. Tapi kami nggak melakukan tanpa ragi, karena hal ini akan sangat mengganggu toleransi di antara kita sendiri gitu loh. Dan tapi ini kalau Nandar buat bilang Yesus nikah nggak provokasi ya. Assalamualaikum. Itu ada dalilnya. Kalau Islam kayak gitu nggak lah ya, bagus lah ya. Silakan dibantah Rion, silakan dibantah. Ngapain bantah? Yon, gini. Jadi saya mau nanya nih, ini kita masih ngomongin soal. Kita ngomong secara intelektual ya. Secara intelek kita ngomong, ayolah kita ada persamaan apa, perbedaan apa gitu loh. Karena ini Nandar gembel buat video Yesus nikah nggak bagus lah ya. Bagus lah itu ya. Assalamualaikum. Ya, giliran tanpa ragi itu nangis. Boleh saya nanya? Rion, saya nggak nangis. Assalamualaikum.
Maaf, saya mute dulu semuanya. Tolong ditertib. Saya Assalamualaikum. malam ini mau fokus ke tanpa lagi. Umat Islam coba Halo. fokus dulu ke tanpa lagi. Halo. Assalamualaikum ya. Halo. Sorry baru masuk. Ya, Berhenti dulu, halo, berhenti Herben. dulu. Bang Tri, kamu nggak pernah invite aku. Tet. Sebentar, Teddy kemarin. Adek sabar, adek. Adek Oh, sabar. nyala, Cuk. Nggak dibalas-balasnya. Om Yoyon, Assalamualaikum, kurang apa lagi? ya Om Yoyon. Oke, baik ya. Saya fokus ke tanpa lagi. Itu yang pertama, tanpa lagi. Ya, kalau kamu perlu minta maaf, ya minta maaf saja. Kenapa? Apa susahnya ya kan? Yang kedua, alasanmu juga. Saya mau tanya, apa alasanmu yang mengatakan kamu ini adalah nabi? Coba. Tanpa lagi. Dibuka mute-nya, buka sendiri. Aku mau bantu jawab nggak? Nabi Yang itu lainnya diam definisinya dulu ya. ada Yang banyak. lainnya diam dulu. Teddy, lo diam dulu, Teddy, lo diam dulu, biar mereka dulu yang bicara, lo diam dulu. Ntar, ku set dulu aja lah. Oke. Biar nggak Sebelum kita kacau. masuk ke Nabi, selesain dulu yang tadi, Mas. Jangan loncat-loncat dulu. Saya dari tadi nggak bilang harus. Mas sendiri yang bilang halus. Harus ya. Putri buka mic-nya. Mas Bangre yang bilang harus, ya. bukan saya. Satu itu. Terus sama kenapa saya minta maaf? Saya juga nggak ada yang bilang itu Islam agama teroris atau apa. Kamu yang ngomong, bukan saya. Kenapa saya harus minta maaf? Aneh gitu. Berarti kamu memang tidak pernah ya mengatakan Islam itu agama perang, agama teroris, agama yang suka mancung-mancung leher orang, nggak ada ya? Itu kamu yang ngomong, bukan saya. Ya, kamu klarifikasi aja dulu. Kamu nggak pernah ngomong itu ya? Kamu minta saya minta maaf sih, aneh. Ya, kamu pernah ngomong Mestinya nggak? juga saya yang bilang ke kamu yang mesti minta maaf sama saya. Kamu udah memfitnah saya. Ya, kamu pernah ngomong itu nggak? Yang menuding Islam seperti itu nggak? Saya cuma bilang yang soal ini ya tadi ya. Orang yang pancung batang leher orang di Paris itu melakukannya karena dia ngikutin apa yang tertulis dalam surat Muhammad ayat 4. Nah, itu yang saya katakan, mengikuti apa yang tertulis dalam Al-Quran. Kamu salah. Kamu salah. Ayat yang kamu kutip ini juga tidak konteksnya seperti itu. Dia tidak melakukan itu karena mengikuti ayat itu. Kamu bisa buktiin nggak? Ya, bisa. Umat Islam buktinya? kalau memang itu adalah umat Islam mengikuti ajaran Al-Quran yang suruh memancung leher Saya nggak orang. bilang semua umat Islam. Saya nggak ngomongin semua umat Islam. Saya ngomongin yang di Paris. Kita lagi ngomongin kasus. Oh, yang di Paris kami juga tidak mengatakan itu ajaran Islam, bukan Islam. Ya sudah. Bukan orang Islam. Bagi kamu nih, dia bukan Islam. Bagi dia mungkin ya, bagi dia kamu yang bukan Islam. Ya, sama saja dengan ini terjadi sama orang dengan Kristen juga. Kristen juga Iya, bisa benar, bilang itu. Katolik bilang bukan Kristen, Kristen bisa bilang Protestan bukan Kristen, bisa bilang Saksi Yehova bukan Kristen, semua juga bisa bilang begitu. Nah, tapi hubungannya dengan kenyataannya Al-Quran apa? Hubungannya dengan ayat yang kamu kutip tadi apa? Seolah-olah itu adalah ajaran Islam. oh jadi kamu bilang Muhammad 4 ayat 4 ini bukan ajaran Islam? Ya, bukan ajaran untuk membunuh itu. Itu konteks perang saya katakan. Surat Muhammad ayat 4 ini ada apa enggak? Surat Muhammad ayat 4 ini Is- kamu ada apa enggak? Di dalam Islam tanpa lagi, saya katakan sekali lagi ke Anda, jelas sekali dari ayat yang tadi itu ya, bahwa Allah membolehkan membunuh atau memerangi ketika kamu diperangi. Jadi Islam dulu yang diperangi. Iya, bagi kamu Bukan begitu bagiku, juga. bagi umat Oke. Islam. Bagi umat Islam, bagi- bagi yang mancung batang leher orang di Paris itu, yang nyerang gereja itu juga Itu sama bukan ngomong Islam. sama kamu. Bukan Dia juga Islam, berasa itu bukan diserang. Islam. Dia Itu juga bukan berasa Islam. diserang. Teroris Kamu itu bilang bukan ajaran Islam tanpa lagi. Harus Kamu Anda udah bilang pahami. teroris dari tadi. Ya, Kamu iya. kan sering suka banget sih nama-namain kata-kata orang. Apapun itu namanya, teroris kah, memancung kah, membunuh kah, itu bukan ajaran Islam. Ya berarti kamu tadi bilang yang surat Muhammad ayat 4 ini bukan ajaran Islam nih ya. Saya sudah Kamu yang katakan, ngomong ya. ayat konteks perang itu sesuai dengan konteks di saat itu. Perang menurut siapa? Menurut kamu? Menurut siapa? Menurut perang? aku lagi. Ya ini kamu bilang di medan perang kan? Oke, kita setuju sepakat di medan perang, oke? Ya. Siapa yang bisa mutusin di medan perang atau bukan? Itu kan konteks perang, Allah tahu. Iya, siapa Konteksnya yang perang.
Ya, Siapa yang kamu tunjukkan nentuin? saja ayatnya. Siapa Kamu yang tunjukkan nentuin saja ini? ayatnya. Mana ayatnya? Seperti tadi. Kamu tunjukkan Enggak, aja dari saya tadi kita ayatnya. udah baca ayatnya. Sekarang Enggak. saya nanya, siapa Kamu yang nggak nentuin di medan paham. perang? Kamu Kamu nggak yang nentuin di paham. medan perang? Apa Bukan. ustadz kamu yang di medan perang? Apa Allah presiden yang- yang nentuin di medan perang? Allah Atau Tuhan saya. pemimpin kelompok yang ngomong lagi di medan perang? Atau siapa yang nentuin di medan perang? Allah Tuhan saya yang menentukan Kamu, itu konteks Allah perang. ngomong langsung kepada kamu? Kepada nabiku. Bantri, kita lagi di perang sekarang gitu. Allah bisa ngomong langsung ke kamu. Al-Quran itu apa menurutmu? Kan firman, perkataan Allah. Jadi siapa? Siapa yang menentukan itu adalah perang? Ya Allah lah. Yang Allah tentunya gimana? Ya melalui Gimana firman-Nya cara Allah kepada nentuin Muhammad. ke kamu? Gimana cara Allah nentuin ke kamu? Kamu tahu nggak? Kamu Bantri, tahu ini tidak? Kita lagi perang. Sebetulnya saya udah jelas tadi, ya kan? Ayat-ayat perang itu konteks-konteks perang, ya kan? Hanya saja kamu mengutip-ngutip ayat perang itu lalu menjudge Islam itu seperti itu. Itu kamu sebetulnya udah ketampar tadi loh sama ayat yang kamu kutip itu. Mas, saya nggak bilang ayat Islam itu seperti itu ya. Saya bilang itu surat. Ya, di ayat 4 sini itu kamu ada di bilang dalam seperti Al-Quran. itu. Ya, di sini kamu bilang seperti itu. Alhamdulillah, ya kan? Aduh, Mas. Oke, satu. Ya, kamu udah jelas ya. Nggak ada lagi tudingan memfitnah bahwa Islam itu adalah agama perang. Udah jelaskan tadi di Kristen pun juga ada seperti itu. Iya, makanya umat Islam tidak pernah mengatakan umat Kristen atau agama Kristen itu agama perang. Kami tahu karena itu bukan ajaran kasih. Nah, tapi ketika ada umat Islam mengatakan Allahu Akbar, lalu kemudian yang dilakukannya sesuai dengan kitab sucinya salah. Nggak ada ajaran di dalam Al-Quran seperti itu menganjurkan berperang. Malah sebaliknya, Allah haramkan berperang membunuh tanpa sebab. Muhammad ayat 4 itu sebenarnya gini. Ya, kamu tampilkan biar semua orang menyaksikan. Kamu jangan sok-sok ngutip Al-Quran. Kamu tampilkan saja seperti tadi. Biar terbukti. Iya, Yoga, buktikan. gini. Saya bacakan ya, didengerin pelan-pelan ya. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir dalam kurung di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka. Artinya apa? Ini di medan perang konteksnya. Karena menawan dan boleh dibebaskan. Dan sesudah itu baru kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Ya, dengerin, sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Ini jelas tanpa ragu bahwa ayat ini adalah ayat di dalam perang. Makanya kenapa kami di dalam peristiwa di Perancis, kami juga tidak mendukung. Kami tidak mendukung, tapi dalam hal ini kami bisa memahami apa yang dirasakan oleh saudara Muslim kami ketika Rasulullah SAW sebagai junjungan kami dihina, diolok-olok dengan kartun tersebut. Kenapa kami tidak memandang dengan side opinion kamu? Ada loh side opinion yang kalau kamu memang mau fair, kamu juga harus bikin klarifikasi side opinion. Ada apa mereka melakukan itu? Oh, ternyata ada provokasi dengan pemuatan kartun dari Rasulullah oleh Charlie Hebdo, dan mereka memamer-mamerkan dan mereka malah meledek-ledek. Harusnya kamu kalau secara fair kamu berlaku dengan intelektualitas kamu dan moralitas kamu harusnya juga menceritakan secara fair. Ada hal di belakang itu karena kartun. Saya kasih tahu kok karena kartun. Ya sudah, tanpa lagi. Untuk topik yang ini tanpa lagi, saya mau di channel Anda nanti Anda katakan apa yang Anda katakan di Zoom saya ini ya. Anda katakan nanti bahwa kejadian di Prancis itu bukan ajaran Islam, itu bukan ajaran yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Berani tidak kamu buat channel konten itu nanti di channel kamu? Saya sampai sekarang nggak rubah, saya sampai sekarang juga nggak ada perbedaan dengan apa yang saya katakan di channel saya. Ya, Yang kalau lakukan kamu itu seperti yang tertulis di dalam Al-Quran di surat Muhammad ayat 4. Apabila kamu bertemu dengan orang kafir dalam kurung di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Kalimat kamu seperti yang tertulis Al-Quran itu menggiring opini seolah-olah itu adalah ajaran Islam. Sekarang setelah kami jelaskan ke Anda, Jadi kamu mau bilang surat Muhammad ayat 4 itu ajaran siapa? Ajaran Buddha, ajaran Kristen, atau ajaran apa kalau bukan Islam? Ajaran itu ada di kitab Islam, suci siapa? Ya sudah, kenapa kamu bilang bukan ajaran Islam sih? Heran, aneh. Tetapi jangan kamu kaitkan kepada
konteksnya kejadian kemarin itu nggak sesuai, nggak cocok. Jelas. Ini Mas. Boleh nambahin gak nih? Sebentar, saya mau nanya satu hal. Ini Erdogan, Turki atau yang lain-lainnya, Indonesia memang nggak perang ya, Indonesia lagi nggak perang lawan Prancis ya. Turki lagi nyatakan perang nggak lawan Prancis? Yang nggak ada. Urusan ini. Nggak ada. Boykot itu apa? Iya, tapi bukan perang. Boykot bukan perang. Dodol kamu nih. Nggak ada itu. Halo. Adab ya. Coba saya pengen bicara dengan. Kira tanpa Ragi ini cerdas loh, benar. Ternyata begini, benar-benar. Iya, mutunya begitu doang nggak taunya. Aduh. Ya, ada ya. Kalau diskusi adab ya, jangan sampai keluar kata-kata yang Namanya jelek lah ya. Hubungannya dengan perang. Gini ya, jihad. Nggak ada konfrontasi fisik kok. Orang bisa bilang, oh jihad itu bukan perang, oh jihad itu cuman apa untuk membela apa ya terserah. Halo, tanpa lagi. Gini, Anda memahami jihad, memahami itu juga Anda ngawur. Makanya jangan belajar sama Muhammad KC. Ngawur, gitu loh. Gini ya. Jadi saya tantang Anda, kenapa dengan ayat Al-Quran itu dikatakan ayat Al-Quran kemudian ada yang membunuh? Kenapa membunuh pancung? Anda berkebatan dengan itu? Enggak. Al-Quran itu, Anda dengerin. Saya keterangkan pada Anda semua ya. Tanpa lagi nih, saya kebetulan. Ini namanya Al-Quran itu adalah bukan kitab membimbing kepada kehidupan seluruh aspek kehidupan manusia. Bukan mimpi-mimpi gitu. Kalau dalam aspek kehidupan kita ada perang, memang itu terjadi realnya. Apakah Anda menolak sekarang belajar ada perang? Saya tanya. Anda tolak tidak belajar ada perang? Ketika orang Anda terjun ke sana, misalkan Anda, kemudian Anda tidak membunuh, Anda dibunuh orang. Al-Quran itu real gitu loh. Apa yang Anda salah dengan itu? Enggak ada salah. Ya iya, terus ngapain masalah itu? Sekarang Anda bilang lihat, saya lihat masalah dia. Coba yang lain. Makanya belajar dari Muhammad KC gitu loh. Jangan Muhammad KC, ente membodohi umat Kristen gitu loh. Banyak saya memuji satu sisi, saya memuji sang debater. Dia banyak bertanya loh pada umat Islam, bagaimana itu Ka'bah, bagaimana itu. Dia tahu, dia mencerdaskan orang-orang umat Kristen. Tapi Anda belajar sama Muhammad KC tentang kitab kuning segala macam, itu membuat umat Anda tersorak-sorai, tapi tidak membuat kami terpojok, tapi membuat umat kalian jadi bego. Karena bukan Islam itu bukan begitu gitu. Bisa nggak usah loncat-loncat melulu gak sih ini kalian nih? Bukan, saya nggak loncat. Anda mau bicara apa? Bicara tentang ayat Al-Quran tentang pancung. Ayo. Bang Sabar, tahan emosi dulu ya. Biar tanpa lagi menjelaskan, jangan diserobot. Beri kesempatan. Anda bisa tampilkan wajah Anda enggak? Saya akan tampilkan wajah Anda. Sekarang giliran kita bertanya. Tanpa lagi, Anda bisa tampilkan wajah Anda. Ayo coba. Tanpa lagi. Kalian kok main keroyokan sih? Suruh Nabi kamu. Tadi kalian bilang suruh kita Nabi kamu tampilkan Menteri, lu juga ini diskusi tim, gak ada keroyokan, gak usah baper. tanya ajaran dari Yesus itu. Ayo yang beradab ya, yang Sebentar, benar. Di Efron juga digituin di Pauzeng. Tunjukin muka. Gini ya guys. Berani. Ya. Namanya di medan perang itu relatif menurut siapa, perang itu menurut siapa. Siapa yang ngomong perang, siapa yang bisa bilang perang, siapa yang enggak. Sebentar. Silakan Mas Farhan menjelaskan. Bang Siap, tahan dulu ya, kita atur. Gini loh. Silakan, yang lainnya silent. Silakan Mas Farhan. Gini loh, tanpa lagi. Ketika kita memuat konten, itu kita pasti berpikir apa sih imbasnya di belakang itu. Kita orang pintar lah. Apalagi kamu dari tata bahasa linguistik kamu pintar kok. Seharusnya kalau kamu mau fair ya dalam memuat konten itu, kamu harus dari runtut dari awalnya bahwa peristiwa yang terjadi karena ada konten kartun yang menghina ajaran Islam. Mungkin dari oknum tersebut merasa terprovokasi oleh pemuatan kartun itu, maka terjadilah peristiwa itu. Harusnya kamu seperti itu, detail dari kronologi awal sampai akhir. Jangan kamu di tengah-tengah. Siapa yang bilang saya di tengah-tengah saya nggak kasih tahu? Kamu lihat lagi video saya. Sekarang gitu. Kartun Hebdo itu. Boleh saya jawab? Boleh saja biar saya jawab. Boleh ya? Ya silakan, Abang tanpa lagi beginilah.
Anda mencoba mengkorek terhadap ayat Al-Quran untuk pancung. Itu aja intinya dulu. Kita nggak usah jauh-jauh gitu. Kemudian Anda tidak paham dengan definisi perang. Masa Anda tidak paham definisi perang? Perang menurut siapa? Masa perang menurut Allah? Gitu. Boykot sama dengan perang. Aduh. Boykot sama dengan perang. silakan. Aduh, itu saya senang nih. Ada Bang Aldo nih. Bang Aldo senang nih. Saya ada Bang Aldo. Ada orang pemikir nih. Satu-satu, bro. Jangan pada sok pinter semua ya. Iya, sekarang bagian saya kan dipersilakan nih. Saya dipersilakan. Yang lain tahan. Yang lain tahan. Kacau. Yang lain tahan. Lagi buka mic-nya. Kasih kesempatan ngomong nggak? Ya, itu Silakan. setting itu Pak Zulfikar Tadi kasih kesempatan ngomong nggak? itu Silakan. aja, Pak. Suaranya agak Mas tambah lagi agak besar dikit. Mendelep suaranya. Oke. Coba tes koneksi. Tes, bisa kedengeran? Bisa cuma kurang bior gitu suaranya. Oke, gini. Medan perang itu relatif, ngerti gak? Tergantung siapa yang ngomong. Ini orang yang bunuh orang lain itu buat dia lagi perang. Bisa paham gak sih? Buat teman-teman yang di sini mungkin enggak buat teman-teman yang di sini. Buat orang yang lagi bunuh orang itu, buat dia itu lagi perang. Dia bunuh orangnya di dalam gereja itu buat dia lagi perang. Ngerti gak? Sudah tanpa lagi. Buat orang yang bunuh guru itu buat dia lagi perang. Di Indonesia apa nggak pernah terjadi ngebom bunuh diri di sini, ngebom bunuh diri di sono. Buat dia yang lakukan itu dia lagi perang. Dia lagi di medan perang buat dia. Sudah? Oke. Kita bisa bilang orang akhir. itu orang gila atau apapun juga terserah. Orang itu tidak beragama, orang itu bukan Islam atau apapun juga terserah gitu. Tapi bagi dia, Mas Tanpa Ragi, supaya sampean bisa menjelaskan lebih gamblang lagi, saya kasih waktu 5 menit untuk menjelaskan. Bagaimana, setuju? Yang lainnya silent ya? Ya, 5 menit sama Akhi Zuma. Ayo silakan. Biar tertib. Silakan. Tanpa Ragi, timer dimulai dari sekarang. Gini, dari tadi kan yang masalah itu kan di dalam kurung di medan perang kan. Saya nggak pernah bilang semua orang Islam adalah teroris. Saya juga nggak pernah bilang orang Islam adalah teroris. Oke? Saya bilang adalah yang lagi bunuh di Perancis itu, yang lagi pancung batang leher orang itu di dalam Al-Quran ada tertulis begitu. Dalam kurung di medan perang. Bagi kita yang ada di sini, bagi teman-teman yang para baik hati ini, memang benar. Ini lagi bukan medan perang. Tetapi bagi orang itu yang pancung batang leher orang itu, yang sambil teriak Allahu Akbar itu, bagi dia lagi di medan perang. Begitu juga orang yang bom bunuh diri, yang melakukan bunuh-bunuhan di sana sini, itu bagi dia di medan perang. Bagi kita semua enggak, bagi dia sendiri iya. Kita bisa bilang dia gila, kita bisa bilang dia bukan Islam, kita bisa bilang dia apapun juga. Apapun juga kenyataannya dia bunuh orang. Dan kenyataan bagi dia memang lagi di medan perang. Dia juga nggak mungkin bunuh orang gitu tanpa sebab kan. Entah itu karena kartun Hebdo, karena apa, tetap aja itu nggak merubah dia memancung batang leher orang. Itu kenyataan. Terserah kita mau bilang dia lakukan itu benar atau salah, itu kenyataan. Waktu masih panjang, Mas, silakan. Apalagi? Mas Tanpa Ragi, untuk penjelasannya waktu masih panjang, masih 1 menit 45 menit ini. Masih 5 menit lagi. Oke. Cukup? Nah, gini, kenapa saya sampaikan itu? Karena ya orang-orang kafir perlu tahu, siapapun juga orang-orang yang merasa kafir ya, perlu tahu bahwa kalau lagi di medan perang, ya mereka siap-siap aja batang lehernya dia pancung kan? Apakah nggak boleh tahu orang-orang kafir? 2 menit, masih An? Apakah orang-orang kafir nggak boleh tahu gitu, disembunyikan? Biar aja mereka nggak tahu pada saatnya lagi di medan perang mereka dipancung gitu. Maksudnya begitukah? Atau apa? Saya kan cuma mau bacain doang. Udah silakan lanjut.
Masih 2 menit, Oke, baik. 29 detik. Udah, Cukup udah ya? nggak usah ditanya lagi, udah cukup katanya. Terima kasih. Oke. Tanpa lagi. Mas Yuma. Cek sound, cek sound. Mas Yuma. Oke guys, 23.20 ya. 23.30 saya cabut ya. Belum. Jangan cabut dulu tanpa lagi. Belum. Ya saya kasih waktu 10 menit. Silakan. Ya. Buru-buru. Silakan Mas Zulkifli. Ya, ini bahas apa sih? Tanpa lagi yang membahas masalah pancung memancung itu loh. Oh. Ini masalah klasik. Iya, kita kedatangan Masalah tanpa titipan, ragi. Kita kedatangan tanpa ragi gitu, Mas Yuma. Jadi tadi Mas Ragi menjelaskan apa yang ada di dalam pikirannya mengenai pancung memancung begitu. Sekarang Mas Yuma untuk mengklarifikasi menjelaskan bagaimana hukum pancung memancung di dalam Al-Qur'an itu. Monggo, Mas. Waktu 5 menit. Dia menggunakan hadits atau menggunakan ayat dalil Quran. Betul. Quran. Waduh, Mas, sorry. Saya nggak mau buang-buang waktu untuk ngulang-ngulangin omongan ya. Ini dari tadi soalnya kayaknya Mas Zulkifli kayaknya baru masuk ya. Mendingan kita skip aja lah. Gitu kalau mau ngomong yang lain aja. Boleh tanggapi Mas Bamtri? Silakan Mas Bamtri. Karena Mas Yuma kan masih baru masuk ya. Jalan. Akhi Zuma mau menanggapi Akhi? Enggak. Sedikit, Bang. Ya boleh. Ya, silakan Akhi. Jadi kaitannya dengan seruan ya mancung memancung itu tidak dimonopoli oleh Al-Qur'an. Di dalam kitabnya Kristen, seruan pancung memancung juga itu tidak kalah banyak yang terbungkus dengan seruan perang. Ya, taruhlah misalnya panah-panahku akan dilumuri darah mereka, semua yang menentang aku kubunuh dengan pedangku. Tidak kubiarkan siapapun yang melawan aku. Orang tahanan dan yang luka-luka mesti mati juga. Ya, di dalam gospel juga diceritakan, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa di depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Ferisi, orang Hewi, dan lain-lain. Ya, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kau menumpas mereka sama sekali, jangan engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan jangan pula engkau mengasihi mereka. Itu banyak dalil-dalil di dalam kitabnya orang Kristen. Itu di Injil? Yang mereka, ya? Itu di Injil tadi Mas bilang? Gimana? Tadi Mas bilang itu di Injil? Iya, betul. Oke, ngaco Mas. Mas jangan sembarang ngomong, itu nggak ada di Injil. Orang bodoh itu di perjanjian lama. Itu di perjanjian lama, bukan di perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama itu yang berfirman Yesus atau bukan? Aduh, makanya Mas jangan ngutip-ngutip yang sembarangan, nggak tahu. Itu Mas tadi ngutip terus itu bilang Injil itu udah ngaco. Waktu nanya-nanya. Di perjanjian lama itu Yesus atau bukan? Mas, nggak usah begitu. Tadi Mas udah ngutip aja, udah sembarangan ngutip, itu udah salah kutipannya. Mas bilang itu Injil, yang itu udah berfirman salah. di perjanjian lama itu Yesus atau bukan? Gak ada urusannya. Mas tadi ngomong itu Injil. Yaudah. Itu di tanah, oke? Itu di tanah, ya. Betul, itu di tanah. Nah, sekarang saya tanya, yang di tanah itu Yesus atau bukan? Jawab sampean. Aduh, capek deh. Tanpa lagi jawab. Capek deh. Itu bukan Yesus ya yang berfirman di kitab Tanak ya? Mas, bukan Yesus. Oh, berarti bukan Yesus yang berfirman, yang jadi bukan Bapa yang menjelma menjadi Yesus. Bapak yang menjelma jadi Yesus. Ya. Bukan ya? Tanpa lagi. Makanya Mas kalau nggak tahu nggak usah nanya yang aneh-aneh lah Mas. Kamu yang nggak tahu tanpa lagi. Gimana sih lo? Kamu klaim kitabnya orang itu apa alasannya? Nubuatan-nubuatan telah lahir anak. Ya, seorang raja itu siapa maksudnya? Yesus atau siapa tuh? Yang dilahirkan oleh Maria itu siapa? Gini, saya cuma punya waktu sampai 30, saya udah bilang ya. Oh, ini mau ketahuan kamu memang. Kalau lihat saya pasti kamu kabur. Tanpa lagi. Kapan kau mau duit sama saya? Aduh. Kapan? Capek deh. Sama saya juga dong. Waktu untuk ada sama saya juga dong.
Saya kasih kamu 5 menit, saya yakin kamu terkapar. Gimana? Oh, enggak? Mas, coba belajar dulu itu Injil namanya apa, artinya apa, Mas? Injil itu artinya apa? Enggak usah kamu itu. Evangelion. Injil itu artinya apa? Tanpa ragi. Injil Harusnya itu artinya apa? Injil Jangan itu artinya apa? Coba kasih aku. Coba ngomong Injil itu artinya apa? Kau itu Tahu punya nggak nama. Injil itu artinya apa? Tahu nggak Injil artinya apa? Loh, kamu dapat dengar dulu. Kamu dapat Injil itu dari Kamu mana? nggak tahu Injil artinya apa kan? Makanya Ya, kabar baik. Ya buat apa? Hal-hal basic kayak gitu. Aduh. Kalau Evangelion itu kitab-kitab orang pinggiran atau kitab orang gila. Sebagai Alkitab Indonesia itu mencomot Kalau kata mau nanya, kalau nggak mau dengar jawaban, nggak usah nanya, Mas. Udah sekarang gini aja, tanya solusi di Injilnya aja. Kan ditampar pipi kanan dikasih pipi kiri, ya. Buang Jadi waktu. gue pengen tampar banget nih pipinya tanpa ragi. Gimana kira-kira? Ya, Jadi terserah. sekarang kamu udah ngaku Ya itu bahwa kan, makanya tuh itu kamu memang seperti kamu, Mas Setan. Memang nafsu membunuhnya memang tinggi sekali ya, supaya Bukan berantem nafsu, gitu. ditampar pipi Supaya kanan kan berantem dikasih pipi gitu. kiri. Iya, sekarang gini. Apa solusi? Tunggu bentar. Apa solusi dari Tuhan Yesus kamu ketika terjadi peperangan, katakanlah orang luar misalnya seperti USA membantai orang-orang kita atau Filipina gitu ya, yang dekat dengan kita tiba-tiba menyerang. Apa solusi dari Yesus? Ayo. Ini mau ngomong serius atau mau ngomong maki-makian? Serius kan? Diskusinya melebar kemana-mana jadi tamasya ini. Masalah channel tanpa ragi, yang masalah pemancungan, jangan dibawa lari ke sana ke sini ah. Udah gede-gede udah jembutan semua kok lari ke sana ke sini. Ya diulangi lagi masalah itu tanpa ragi di Jangan channelnya tanya itu. doang, harus berani ditanya juga. Iya. You bertanya harus berani ditanya juga gitu loh. Oke, sekarang kita diskusinya dilanjut tanpa lari-lari dari tema masalah di channelnya Mas Tanpa Ragi tadi. Silakan Mas Tanpa Ragi menjelaskan, diulangi lagi biar nggak lari-lari. Makasih Mas Julfikar. Nah, masalahnya ini dibilangnya saya takut, nggak mau ngejawab dan lain-lain. Bukan saya ya, Mas Julfikar yang klarifikasi dulu ya. Bukan saya yang loncat-loncat, bukan saya yang nggak mau ngejawab. Ini yang mereka yang lari-lari ke topik yang lain ya. Tolong dijelaskan itu klarifikasi dulu, Pak. Silakan klarifikasi dulu. Ya kita kembali ke asalnya ya masalah. Klarifikasi dulu, bukan saya yang loncat-loncat topik. Ya udah dimaklumi aja. Jadi kalau saling klarifikasi nanti ribet jadinya Mas. Silakan dilanjutkan lagi. Silakan jelaskan aja. Apa yang mau dijelaskan lagi? Nggak ada yang perlu dijelaskan. Sudah jelas semuanya bahwa Tanpa Ragi tadi menuduh bahwa yang dilakukan oleh orang Islam di Prancis itu sesuai dengan ajaran di dalam Al-Quran. Itu yang mau saya bantah. Nggak jelas kok itu yang mau kita bantah malam hari ini. Nah, bagaimana klarifikasi Tanpa Ragi? Silakan bantah. Emang saya larang bantah? Saya nggak larang bantah Ya kok. sudah. Sekarang kamu saya minta ya Tanpa Ragi, kamu apa aja laki aja mainnya, minta maaf kak. Kamu kan udah salah ngomong itu. Kamu telah loh kok ketawa? Kamu bantah apanya? Kamu belum bantah udah minta saya minta maaf, apa sih? Aneh. Kamu mengatakan tadi, Ini Mas Zulfikar ya kan? kayaknya Mas Zulfikar kayaknya yang masih waras nih Mas. Oh enggak, aku sama Kamu gilanya nggak kok. usah Aku ini lagi gila ya. Kamu nggak usah ngalih-ngalihkan pembicaraan. Kamu kan udah mau kabur ini, ya kan? Oh iya saya Kamu mau apa- kabur ya. Ya. Nah, apa 2 menit lagi. Itu kan pelakunya dihukum mati, ditembak di tempat kan gitu. Jadi yang menembak itu kan orang Kristen tanpa ada pengadilan. Itu ajaran Kristus nggak? Yuk. Mas, Ayo. apakah semua orang Eropa itu orang Kristen, Mas? Ya tidak semua, tetapi kan Nah, terus mewakili. tahu yang nembak itu orang Kristen dari mana? Ya mana gue tahu, itu kan Nah, terus mayoritas tadi- Kristen tadi di situ. siapa yang nuduh? Tadi Ayo. siapa yang bilang itu orang Kristen? Ayo, mayoritas Tadi yang Kristen bilang- bukan di sana. Macron Tadi itu yang agamanya bilang- apa? Tadi yang Macron bilang itu agamanya apa? Yang Tadi mengutuki. yang bilang yang nembak itu orang Kristen siapa? Gue. Ya udah, taunya dari mana itu orang Kristen? Mayoritas penduduk Eropa ya yang di Prancis memang Kristen. Jadi itu pasti orang Macron Kristen. kan Kristen. Macron, Jadi itu bentar. pasti orang Macron Kristen. membela tidak? Macron mengatakan tidak bahwa dia mengutuki itu. Dan dia tidak membuat sebuah sebuah penyangkalan ya bahwa yang menembak mati itu adalah bukan Kristen. Ayo. Ini kayak, aduh, ini kalian tuh makanya ini masalahnya Udah kalian enggak gitu. fokus, lu Masalah jangan Enggak, kalian- itu kan pelaku lu ditembak fokus aja. mati, ya kan? Macron Kalian aja mengatakan dari tadi. Masalahnya Macron- kalian gini ya, gini. Macron Di justru tempat kalian membenarkan itu, aksi itu. Politik Ya kan? dan agama jadi satu. Nah, Di kita enggak. Politik dan agama enggak jadi satu. Politik ya politik, agama ya agama, urusan negara ya urusan negara.
nggak disamain. Bisa paham nggak? Ya politik ya politik. Ya sudah. Oke. Ya terus kenapa lu bilang Islam itu agama yang penggal memenggal? Nah, lihat kan, kamu lagi yang nuduh saya. Kapan saya pernah ngomong itu? Bibir kamu itu berkali-kali ngomong kayak gitu di channel kamu. Dia di sini aja tuh kayak tikus. Taring kamu di sini nggak ada buat Alkitab segala kamu. Oh iya, ya. Kitab lagi. Ya, memang, Hei Nabi. Hei Nabi. Apa Bang Tri? Ya, saya Nabi. Mana coba tunjukkan. Thank you udah ngakuin saya Nabi ya. Thank you udah ngakuin mana saya tunjukkan. Nabi. Bye ya. Tunjukkan mana Seperti ayat yang saya tandingan bilang, Al-Quran sekarang itu. udah 23.30. Oke, thank you semua. Cuman Kabur, segini kan? kemampuannya tanpa sagu nih. Tanpa otak aja ganti namanya nih orang.